Ya, nama saya Sangrani Ayom Libertara Niri, biasanya dipanggil Berta. Ya, saya asalnya dari Lamongan, tapi sekarang ada yang dari Lamongan? Saya. Hai. Ya, kebetulan sekarang domisilinya di Gresik, jadi sebenarnya, aduh maaf ya deg-degan. Jadi, aduh tremor. Jadi sebenarnya ada pesan yang mau saya sampaikan ke Pak Anies. Sebenarnya, kebetulan ini saya baca dikit gak apa-apa ya. Jadi kebetulan saya masih anak koas dari salah satu univ swasta di Surabaya yang sekarang sedang bertugas di Gresik. Dan terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang sudah disampaikan di malam yang luar biasa ini. Sebenarnya saya mau bertanya sih ke Pak Anies. Bentar. Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya agak receh, yang jarang banget buat dibahas. Saya ini kuliahnya sudah lama dan jujur saya kan ada di kedokteran, jadi otomatis biayanya itu sangat mahal. Itu semua sudah jadi rahasia umum sebenarnya, semuanya pasti sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Ya masa iya mau dibangun 300 lagi? Iya kan? Iya. Dari situ sebenarnya saya ingin apa ya, karena mahal itu otomatis saya punya beban tersendiri kepada keluarga, kepada orang tua dan lain sebagainya, dan akhirnya saya tuh pengen punya hidup yang stable dengan mengatur di hidup saya sendiri tanpa harus menyusahkan orang tua dengan membayar UKT, membayar dan lain sebagainya, karena sampai koas pun sebenarnya itu masih bayar SPP hitungannya. Gitu. Dan itu gak murah sama sekali, belum dengan biaya hidupnya. Oke. Dan yang sekarang saya mau izin tanyakan sebenarnya permasalahan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD dari internship kedokteran. Itu gak pernah dibahas sepertinya. Dan bantuan itu kurang lebih berkisar antara 3.241.000. Dan juga mendengar bantuan itu saya sering mendengar bantuan itu tuh sering dibayarkan telat. Dan juga padahal apa namanya, bekerjanya itu juga resikonya tinggi karena kita bisa terpapar infeksi, bisa terpapar macam-macam, otomatis kan paling enggak itu bisa ditingkatkan lagi. Itu menurut kami. Apalagi dengan resiko yang membahayakan bahkan nyawa, karena kalau ada pandemi sekalipun dan penyakit apapun itu, kami adalah garda terdepan untuk menyelamatkan semuanya. Dan juga yang mau saya tanyakan, menurut Pak Anies nanti, itu apakah bantuan yang diberikan sejumlah 3 juta sekian itu selaras dengan usaha dan juga serta resiko yang didapatkan, dan apakah kami harus menerima jika ada suatu keterlambatan dikarenakan semuanya ini hanya berlabel bantuan. Terutama dan juga yang teman saya mungkin juga rasakan bahwa sekarang itu yang minim adalah penerimaan dokter spesialis, bukan dokter umumnya. Jadi harusnya yang dibetulkan regulasinya adalah penerimaan dokter spesialisnya, bukan dari penerimaan dokter umum, karena dokter umum itu sebenarnya sudah banyak banget, belum terhitung koasnya. Mending diperbaikin regulasinya seperti apa gitu kan, setuju kan? Ya kan? Nah, ya mungkin itu sih, karena ya itu aspirasi juga dari teman-teman yang lain. Mungkin ya, terima kasih atas kesempatannya. Moga Pak Anies bisa mendengar dan juga Pak Anies bisa menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya saya ingin foto sih, tapi nggak ada orangnya. Jadi, jadi ya sudah. Terima kasih ya atas. Terima kasih kesempatannya. Hah? Jangan lupa, kalau mau kesehatannya terjamin, pilih nomor 1. Ya, oke. Jangan nambah-nambah pengangguran dengan intelektual yang tinggi. Ya,
perbaiki dulu regulasinya, perbaiki dulu sistem pendidikan kedokterannya, perbaiki dulu regulasi penerimaan dokter spesialisnya. Kalau misalnya kita sudah disejahterakan, pasti nanti kita mau kok semuanya itu merata dari Sabang sampai Merauke. Benar kan? Ya, nomor 1 ya. Pokoknya nomor 1. Oke? Terima kasih. Terima kasih Kak. Saya mau mengajak Cak Torik untuk memimpin. Baju putih tuh. Yang belakang. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Selamat malam, salam sejahtera semua. Keren iki arek-arek iki rek. Apalagi ini banyak anak-anak muda yang berpendirian ikut terlibat menentukan masa depan bangsa. Izinkan saya, teman-teman semua, berbincang sebentar dengan Ning Ais supaya kita semua paham kenapa kita sebagai anak muda harus menentukan masa depan kita. Ning Ais ini anak muda, panggilannya Ning Ais soalnya wong Surabaya rek. Arek Surabaya. Ning Ais ini prototipe perempuan muda banget, fresh, baru selesai kuliah. Kenapa sih kok berkeputusan ikut terlibat dalam hal-hal yang mungkin bagi anak muda ini keputusan yang ya tidak semua punya pikiran yang sama, masuk dunia politik dan terlibat dalam harapan masa depan untuk generasi berikutnya. Oh, iya. Terima kasih. Kenapa kok? Terima kasih Cak Torik, ini jadinya Desa Ais ya? Iya. Kebetulan kembaran saya itu Anis Pak, jadi ini ada Anis, ada Ais. Jadi kalau ditanya sebenarnya itu karena cita-cita saya, ini saya ngomong ke 15.000 atau 13.000 orang juga gak malu ya. Iya. Jadi itu cita-cita saya dari SMA. Oh gitu ya? Untuk bisa masuk ke politik, karena saya memiliki cita-cita untuk bisa memimpin suatu daerah, bisa menjadi suatu kepala daerah. Keren. Biar inspirasinya salah satunya Cak Torik, mantan Bupati Lumajang. Sebentar, kamu itu, ini jawab jujur lah ya. Udah menikah belum? Belum. Ini saya kampanye di dapil, saya pun saya selalu pertanyaannya udah punya pacar belum? Udah menikah belum? Ini benar, belum menikah ya? Belum. Oke. Nah, supaya ini melek semua. Karena begini, tahun ini pemilu. Kalian 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu waktunya kalian. Bener. Hari ini itu untuk 5 tahun yang akan datang, untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini salah pilih, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan salah urus. Bener ini. Nah, Ais, ini sebagian dari banyak inspirasi kita, anak-anak muda yang hari ini harus menentukan pilihan tidak untuk diri kita, tidak untuk hari ini, tapi untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Udah cukup.
Terima kasih banyak Cak Torik atas